Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Melanjutkan kajian kita dari kitab Ghutuful Falihin. Kita berhenti pada hadis yang ketiga, di mana hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, Innallaha azza wa jal yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa di waktu siang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa di waktu malam. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya, yang merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala itu terbuka 24 jam. Baik itu di waktu malam, baik itu di waktu siang. Ketika seorang hamba menyadari perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa dan dia hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat, maka ia akan dapati pintu taubat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka. Dan ini bagian daripada rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tidak ada jadwal pintu taubat itu tertutup, tidak ada. Siapapun yang berbuat salah, kapanpun dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan dapati pintu taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka. Wa hadzal hadits yubayyinu 'azima fadlillahi ta'ala wa si'ati rahmatihi. Dan ini menunjukkan betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Wa annahu yaqbalu taubata min ibadihi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat daripada hamba-hambanya. Wa in ta'akhkharat ba'da irtikabi dzanbin, walaupun taubatnya itu terlambat. Kita itu diperintahkan untuk segera bertaubat ketika berbuat salah, berbuat dosa, maka bergegaslah untuk meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam hadis ini dijelaskan, kalau ada seandainya manusia yang sampai terlambat taubatnya, maka tetap taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam syarah hadis ini, fattaubatu wa in kanat ma'muran biha 'alal faur, atau taubat yang mana kita diperintahkan untuk langsung bergegas, bersegera ketika berbuat salah, kita memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, illa annaha idza ta'akhkharat gabilaha Allahu azza wa jalla. Kalau seandainya terlambat minta ampunnya, maka taubatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jangan menggampangkan perbuatan dosa, karena kita dianjurkan ketika kita menyadari apa yang kita lakukan itu salah, apa yang kita lakukan itu mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita bergegas memohon ampun. Karena kita nggak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Jangan sampai ajal datang dan kita belum memohon ampun, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Al-Imam Al-Maziri menjelaskan kepada kita al-murad bihi qabulut taubah. Yang dimaksud dengan innallaha yabsutu yadahu, Allah itu membentangkan tangannya. Apa maksud membentangkan tangannya? Yang dimaksud adalah qabul at-taubah. Allah menerima taubat hambanya. Dan Al-Imam Al-Ghazali juga menjelaskan di sini adalah kinayah
talabut taubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bertaubat kepadanya ketika kita berbuat salah, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kita dan tidak meminta kita untuk bertaubat kecuali di belakangnya sudah disiapkan apa? Ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang ketika berbuat dosa kemudian dia diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menyesali perbuatan dosanya dan tergerak hatinya untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah di belakang itu semua Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ampunan. Kalau Allah tidak mau mengampuni dosa seseorang, maka orang tersebut tidak diilhami oleh Allah untuk bertaubat. Tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesali perbuatan dosanya. Ketika Allah memberikan penyesalan dalam hati manusia dan tergerak hatinya untuk bertobat, berarti itu tandanya Allah hendak mengampuni dosa orang tersebut. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara dengan siapa? Mereka yang terlewat batas. Banyak dosanya sampai dikatakan terlewat batas. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian itu berputus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu punya dosanya sebesar apapun, kalau dia mau kembali kepada Allah, mendatangi Allah dengan penuh penyesalan, maka ketika dia bertaubat, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, pintu taubatnya Allah terbuka siang dan malam. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Nah, itu sudah masuk pada tanda-tanda al-qiyamah. Maka di situ pintu taubatnya Allah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi belum datang hari itu, maka siapapun yang mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, niscaya taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan wa yurwa anna habasyian qal ya Rasulullah inni kuntu a'mal al-fawahish. Ada seorang Habasyian yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang Ethiopia, yang kemudian dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu a'mal fawahish." Aku itu melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Fahalli min taubah? Dia bertanya kepada Rasulullah, kalau saya bertobat, apa taubat saya diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih tersisa taubat untuk saya? Nah, orang itu tidak mengatakan demikian kecuali dia betul-betul tahu kalau dirinya itu berlumuran dosa, banyak kesalahan yang dia lakukan, banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Sampai ia akhirnya ragu, apakah orang seperti saya itu masih diberi taubat sama Allah? Apakah masih tersisa taubat untuk orang seperti saya? Maka dia datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menjawab apa? Naam, masih. Pintu taubat Allah terbuka. Bahkan Allah bahagia ketika ada hambanya yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan orang tersebut kemudian meninggalkan Rasulullah, tapi belum jauh dia kembali kepada Rasulullah. Tsumma raja'a faqala ya Rasulullah akana yarani wa ana a'maluha. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu melihat saya ketika aku berbuat dosa-dosa yang aku lakukan itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, iya, tidak ada yang tertutup bagi Allah. Allah tahu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan perbuatan maksiat yang datangnya dari hati, yang terbesit di hati manusia, tidak tertutup bagi Allah. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Fasahal habasyi sayhatan kharajat fiha ruhuh. Maka orang Ethiopia itu sampai akhirnya berteriak, yang kemudian beliau meninggal dunia. Karena apa? Ada yang menjelaskan karena ini rasa malunya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita renungi hadis ini. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya Allah nggak tahu, Allah tahu. Tapi di balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti memberikan rahmatnya, memberikan nikmatnya kepada kita. Kita berbuat maksiat, kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, perbuatan-perbuatan maksiat yang banyak kita lakukan itu. Tapi di balik itu semua kita lihat bagaimana sayangnya Allah kepada hambanya. Ya, kita masih diberikan kehidupan, diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di balik itu kita nggak taat sama Allah, kita bermaksiat kepada Allah. Nah, harusnya hadis ini kita jadikan renungan. Tidak layak kalau sampai Allah yang Ar-Rahim,
yang senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita, banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, tapi malah menjadikan kita nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita itu bersyukur dengan apa? Memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa kenikmatan yang banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Kita itu kalau punya sahabat atau kadang kita mungkin bekerja kepada seseorang, kalau kita berbuat salah sekali mungkin dimaafkan, tapi kalau berkali-kali mungkin orang tersebut tidak lagi memaafkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika berkata, berfirman kepada orang-orang yang berlumuran dosa kelewat batas, berarti banyak berbuat salah. Tidak diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka dengan apa? Ibadi, wahai hambaku. Masih diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata kepada orang yang kelewat batas tadi, la taqnatu min rahmatillah. Tidak terus diusir sama Allah, tapi dimotivasi oleh Allah. Jangan pernah kalian itu berputus asa akan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mampu untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang ada pada diri manusia. Dan ketika kita berbuat salah kepada atasan kita atau sahabat kita, mungkin kalau terlalu banyak kita berbuat salah, akhirnya orang tersebut berhenti. Yang biasanya mungkin bantu kita, memberikan kita sesuatu, mungkin dia berhenti karena apa? Kecewa atau mungkin sakit hati. Namun Allah Subhanahu wa taala, walaupun hambanya banyak berbuat dosa, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan. Nah, orang Habasyi ini dia bertanya kepada Rasulullah, ketika aku berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa besar, apakah Allah Subhanahu wa taala itu melihatku? Maka dijawab oleh Rasulullah, na'am. Maka dia merasa dalam hatinya itu luar biasa. Ada rasa malu yang luar biasa, bagaimana penyesalan yang luar biasa, sampai akhirnya dia berteriak dan rohnya keluar daripada tubuhnya atau meninggal dunia. Nah, kita sebagai orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbuat salah, namanya manusia tidak luput daripada kesalahan. Namun ketika kita berbuat salah dan kita menyadari itu adalah perbuatan dosa yang kita lakukan, perbuatan salah, jangan pernah tunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau kita berbuat maksiat di waktu siang, kita terus menundanya, nanti malam saja saya bertobat. Karena kita nggak pernah tahu apakah usia kita sampai malam. Namun ketika kita menyadari perbuatan dosa yang kita lakukan, hendaknya bergegas kita segera menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, meninggalkan saat itu juga perbuatan dosa yang sedang kita lakukan, dan punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukannya. Dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.